Salam Rahayu buat semuanya. Kita akan ngobrol, bincang-bincang di sini, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan laku spiritual. Tentunya masih dengan saya, salam kenal buat semuanya. Yang baru hadir di channel ini dengan Kang Tro, salam perseduluran, salam hormat saya. Kalau kita berbicara tentang dunia gaib ataupun sering dikaitkan dengan terbukanya kebatinan atau mata batin. Di situ banyak orang yang senang ataupun lagi marak belajar tentang ilmu kebatinan ataupun membuka mata batin pada dirinya. Banyak yang mencari-cari lewat cara instan ataupun tirakat atau dengan rapalan. Banyak sekali tentunya yang mencari keilmuan ini. Dan dalam spiritual memang banyak sugesti-sugesti dari dulu tentang kesaktian yang mengarah ke dunia gaib tersebut. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada panjenengan. Ini bukan sebuah kebenaran, tapi bisa ditelaah, dikaji, direnungi, difikirkan, baru dirasakan. Tentang cara kunci terbukanya mata batin atau kebatinan. Di sini saya hanya ingin mengulas 2 kunci pokok sehingga bisa terbukanya mata batin atau ilmu kebatinan ini. Pertama yaitu cara kesadaran diri. Dengan tata cara kesadaran diri, kembali kesadaran diri. Orang-orang yang kebatinannya kuat atau mata batinnya terbuka dari kesadaran diri ini lebih banyak dialami oleh orang-orang yang memang dari perjalanan hidupnya banyak mengalami gemblengan-gemblengan, permasalahan, kesusahan yang terjadi dalam dirinya ataupun keluarganya. Nah, dari kesusahan, penderitaan, dari kecil ini, orang-orang ini diharuskan mulai berpikir sejak dini. Sebagai contoh, dari kecil sudah bekerja, sudah membantu orang lain. Ini juga meningkatkan kesadaran diri atau kedewasaan dari seseorang ini, sehingga cara berpikir dewasanya lebih cepat daripada orang-orang yang dari kecilnya itu dimanja, selalu penuh dengan kemewahan. Dan orang-orang yang sudah mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai titik nol, titik terendah dalam hidupnya, di saat dia bisa bangkit, bisa bangun dari keterpurukannya ini menandakan kalau mata batinnya sudah terbuka atau kebatinannya tajam.
Karena dia mampu menyelesaikan kesusahan dalam hidupnya sendiri, dalam dirinya sendiri. Mampu mengkaji hidupnya sendiri. Ini dengan kesadaran diri. Selalu mencari solusi, memiliki keyakinan yang tinggi, pola pikir yang realistis, yang positif, menghargai orang lain. Ini contoh mata batin yang real, yang dengan kesadaran diri. Akhirnya orang ini bisa sukses, bisa membangun dirinya sendiri, bisa membangun keyakinannya sendiri. Dari kesadaran diri, dari pola pikirnya, dari penyelesaiannya dalam renungan hidupnya itu sendiri. Dan dari penderitaannya ini, di saat dia melihat orang lain, ketajaman mata batinnya ini juga luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Dia pernah mengalami titik yang orang itu alami. Nah, kesusahan dalam hidupnya ini juga menjadi tirakat atau gemblengan untuk dirinya sendiri. Dan kunci yang kedua itu dari sugesti. Dari sugesti. Sugesti ini bisa dengan teknik, dengan tirakat, dengan mantra. Mengasahnya atau mempelajarinya atau menguasainya. Contoh, dari kecil sudah melihat hal-hal gaib. Kok bisa? Karena dalam masyarakat, sugesti-sugesti tentang benda gaib ini sangat kuat. Penampakan, penunggu tempat keramat, isi sebuah pusaka, ini sangat kuat. Dan hal-hal gaib yang lainnya. Nah, di saat itu sering didengarkan, masuk dalam dirinya, dirasakan, dipikirkan, itu akan menjadi sebuah sugesti. Apabila rasanya ini tinggi, itu akan mencipta dari sugesti yang dia terima itu tadi. Anak kecil sudah melihat gaib, disugesti orang banyak. Akhirnya apa dalam perjalanannya? Dia selalu melihat itu terus. Arahnya ke situ terus. Terus disebut ahli penerawang atau indigo. Padahal dia lahir tidak bisa apa-apa. Umur setahun dia tidak bisa apa-apa. Kalau indigo dari lahir sudah melihat hal-hal kok. Tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Bahkan yang nyata aja tidak tahu. Apalagi yang gaib kan. Tetapi dari sugesti, dari omongan orang, akhirnya dia diyakini mempunyai keahlian di dunia gaib itu. Dan kalau anak ini tidak kembali kesadaran dirinya, mengikuti dari sugesti-sugesti orang itu, yaitu akhirnya dia selalu
dibayang-bayangi dimensi itu. Ini bahaya. Efeknya bisa bingung. Karena sering melihat hal-hal seperti itu. Yang sebenarnya itu adalah sugesti dari dirinya sendiri. Sugesti dari tirakat. Di saat orang melakukan tirakat, kamu puasa sekian hari. Ini mantranya. Nanti mata batinmu akan terbuka. Ini juga sugesti. Sugesti tapi melalui tata cara yang diyakini juga oleh orang banyak. Sebenarnya fungsi tirakat ini sama aja kembali kesadaran diri. Tetapi di saat itu menjadi sebuah sugesti dalam diri seseorang, itu juga bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuannya dalam tirakat itu tadi. Itu juga bisa. Makanya dalam membuka atau menguasai mata batin atau kebatinan, mata ketiga atau cakra asna, ini ada dua kuncinya itu tadi, dengan kesadaran diri atau sugesti alam bawah sadar. Karena manusia itu hidup di dimensi itu, sadar diri dan alam bawah sadar. Nah, ini dari mana dasarnya gitu. Kalau dasarnya dari kesadaran diri, ya dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Memiliki penyelesaian-penyelesaian dari setiap permasalahan hidup. Tetapi kalau dasarnya dari alam bawah sadar, yaitu dia selalu mengarahnya ke dimensi alam bawah sadar ataupun dimensi gaib. Nah, kalau panjenengan ingin belajar, ingin menguasai batinan atau mata batin, ya pilihlah yang dengan sadaran diri, mengkaji kembali perjalanan hidup kita, mengkaji kembali diri kita, permasalahan kita, apa yang kita hadapi. Karena sebenarnya menerawang itu dengan apa yang ada di depan kita itu kita bisa menentukan besok. Itu sudah nerawang. Dengan mengkaji itu tadi. Yang dimensi alam bawah sadar ya cuma angen-angen. Dia tidak melihat apa di depannya. Langsung dia fokusnya ke besok. Angen-angen. Ya kalau terjadi itu sebuah kebetulan. Kalau tidak terjadi, namanya juga angen-angen. Jadi ya dimaklumi. Makanya belajar tentang mata batin, batinan, ataupun energi yang ada dalam diri manusia ini, cara terbaik itu adalah kesadaran diri. Karena di saat sugesti itu sudah mendarah daging dalam diri kita, itu pun juga sangat susah dilepaskan. Makanya selalu hati-hati. Hati-hati dalam belajar spiritual. Kalau kita hanya memburu sebuah kesaktian dalam perjalanan spiritual kita, itu tidak akan membawa kita ke kemakmuran hidup kita, karena kita akan selalu kebingungan. Dan toh kesaktian kita yang kita kuasai itu pun kurang bermanfaat dalam hidup kita. Ibaratnya kita belajar ilmu kanuragan apa,
Kita harus pertimbangkan di situ. Ini manfaatnya untuk hidup saya apa? Untuk kemakmuran saya apa? Di saat saya berkeluarga ini manfaatnya apa? Itu harus kita kaji sebelum kita belajar. Beda dengan yang sadaran diri di saat mampu mengkaji hidupnya, dia pasti siap. Ini saya nanti menghidupi anak orang. Oh, ini saya harus punya masa depan seperti ini. Saya harus seperti ini, itu pasti ada. Pasti ada. Makanya kaji diri, kembali ke diri sendiri itu adalah kunci. Kunci paling ampuh membuka mata batin kita. Daripada kita hanya masuk ke dimensi alam bawah sadar kita. Buat teman-teman semua yang selama ini kebingungan, laku sana sini, mencari guru sana sini, tirakat apapun dilakukan, mantra apa saja dicari. Cobalah kita kembali ke kesadaran diri kita. Apa manfaat yang akan kita dapat sebelum kita mempelajari sebuah keilmuan? Karena kita hidup di alam nyata. Kita membutuhkan penghidupan. Walaupun sampai tidak butuh, sampai tidak membutuhkan dunia, tapi yang berada di sisi-sisi sampean, di samping-samping sampean ini membutuhkan semuanya. Anak kita, istri kita itu butuh hidup. Orang-orang yang sekeliling kita yang susah itu juga masih butuh. Jadi kita tidak bisa ego dengan diri kita sendiri. Nah, itu sebenarnya spiritual. Karena setiap langkah, setiap detik kita itu melakukan spiritual. Nafas kita makan, kita minum, kita gerak, kita kerja, itu semua spiritual. Tergantung apa tujuan hidup kita. Sama saja kita mencari ilmu, tergantung tujuanmu mencari ilmu itu untuk apa. Itu harus kita kaji benar-benar. Bisakah berguna untuk orang lain atau tidak? Kalau memang nantinya bisa berguna untuk diri sampean sendiri, untuk keluarga dan orang lain, lakukan, kerjakan. Tetapi kalau akhirnya hanya membingungkan diri kita sendiri dan bangga hanya disebut sebagai orang sakti, orang pinter, kita pikirkan kembali. Kita pikirkan kembali. Karena yang bisa menentukan, yang bisa mengambil keputusan dalam perjalanan hidup kita itu adalah kita sendiri. Orang-orang di sekitar kita itu hanyalah saran, memberikan saran kepada kita. Pancer kita itu adalah diri kita sendiri. Itu yang akan menentukan apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Di sini saya hanya memberi motivasi tentang cara kunci terbukanya mata batin. Itu ada dua tadi, dari kesadaran diri dan alam bawah sadar. Sampai bisa telaah, bisa kaji. Sampai di posisi yang mana? Sampai di posisi yang mana? Kalau bagi saya, orang-orang indigo, orang-orang bisa ahli nerawang, ahli meramal, itu dia melalui dasarnya adalah alam bawah sadar. Tetapi kalau dalam kesadaran diri, dia meramal, dia pasti menggunakan sejarah lalu. Karena sejarah itu akan terus berulang.
Kalau tanah ini pernah bencana, nanti pasti akan terjadi lagi bencana. Kita tinggal mengulas sejarah. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Saya hanya berbagi pengalaman, baik dipakai, tidak baik tidak usah. Dan jangan percaya, saya tetap percaya dengan diri sampan sendiri, karena perjalanan hidup sampan adalah sampan sendiri yang menentukan, karena nanti dampaknya juga sampan sendiri yang merasakan. Dari saya, terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.